ini dia CCTV JT-CT6-nya teman-teman, dan ini bracketnya ya. Jadi fungsi dari bracket ini dia dipasang di dinding atau di pintu ya teman-teman ya. Jadi cara pasangnya gampang banget, tinggal ditempel aja kayak gini teman-teman. Nah sebelum masang di sini sudah disediakan baut dan juga visor ya, yang tadi kita dapatkan. Itu untuk cara penyanding atau cara instalasinya teman-teman tinggal pasang aja di bagian belakang lubang di bracketnya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dipasang dulu di dinding. Dua-duanya pakai dua tweezer. Kalau sudah menempel kita tinggal pasang aja bracket CCTV JT6-nya di dalam bracket tersebut teman-teman. Nah, untuk CCTV JT-CT6 ini dia dilengkapi dengan dua metode instalasi teman-teman, atau dua metode pemasangan ya. Jadi untuk CT6 ini dia sudah dilengkapi dengan baterai, yang artinya dia bisa menyala tanpa ada kabel power sekalipun teman-teman. Jadi untuk cara menyalakannya kita tinggal tekan aja tombol on off di bagian belakang sini. Nah ini contoh jika menyala ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kabel apapun, dia sudah built-in baterai teman-teman. Dan juga untuk koneksi yang kedua atau cara instalasi yang kedua yaitu menggunakan kabel power teman-teman. Nah kabel power ini didapatkan dari kabel ring yang seperti ini ya teman-teman. Dalam satu paket pembelian dia sudah dapat. Jadi ini dia ditancapkan di baut yang sudah ada di belakang CCTV-nya teman-teman ya. Jadi caranya kita tinggal buka aja di sini. Kita coba buka. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk dipasang di dalam tembok teman-teman ya. Jadi intinya dia bisa dipasang menggunakan kabel tanam teman-teman. Jadi untuk pemasangan yang seperti ini dianjurkan untuk bangunan-bangunan yang memang digunakan secara permanen teman-teman ya. Seperti contohnya mungkin rumah sendiri atau ya apapun bangunan itu yang permanen teman-teman, karena dia akan susah jika dilepas pasang teman-teman ya. Dan untuk cara pemasangan kabel tanam menggunakan kabel ring tadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman ya teman-teman ya di bidang seperti ini. Jadi kita akan jelaskan simpel aja seputar penggunaan baterai teman-teman ya. Jadi kita coba cek dulu barangnya ya teman-teman ya. Jadi yang di atas ini, di sini adalah lensa dari CCTV CT6, jadi 3 megapiksel resolusinya. Lalu dia punya peer sensor, jadi bulatan di bagian bawah lensa ini peer sensor. Jadi peer sensor ini fungsinya untuk mendeteksi suhu tubuh teman-teman ya. Jadi di sini peer sensor ini lebih efektif daripada motion detection, karena untuk motion detection itu dia mendeteksi semua jenis pergerakan yang tertangkap oleh kamera teman-teman, baik itu pergerakan hewan atau pergerakan apapun yang melewati tangkapan layar teman-teman. Nah untuk peer sensor ini dia jauh lebih spesifik untuk suhu tubuh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan yang memiliki suhu panas, dia akan baru mengirimkan sinyal atau alarm bahwa ada pergerakan di tangkapan kamera saat itu. Jadi ini sangat mengurangi resiko dari miss alarm teman-teman ya, atau alarm-alarm palsu teman-teman. Lalu di sini ada tombol bell. Jadi kalau misalnya kita mau tekan, nanti dia akan otomatis menyalakan bell ya teman-teman. Jadi dia akan menyalakan bell di CCTV JT6 ini dan akan disalurkan notifikasinya ke perangkat HP teman-teman. Untuk di belakang, di bagian belakang sini, di sini ada tombol on off dan juga di bawahnya ada tombol reset teman-teman ya. Lalu di bagian samping di sini ini ada keterangan untuk slot micro SD dan juga kabel Type C teman-teman ya. Jadi ada dua port atau slot di sini ya. Oke, kita coba pasang pakai ininya ya, bracketnya. Nah, modelnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Di belakangnya juga sudah pas, ada lubang untuk kita taruh kabel tanam yang ring tadi ya teman-teman ya, untuk dipasang di dalam tembok teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini sudah dalam keadaan terpasang di dinding ya. Nah untuk cara pengisian baterainya teman-teman harus mencopot perangkat CT6 ini dari bracketnya teman-teman untuk melakukan pengisian di bagian samping ini. Dan untuk penggunaan baterai sendiri dianjurkan untuk penggunaan sementara bangunan tersebut teman-teman. Contohnya mungkin di kontrakan atau di apartemen atau di kos-kosan tempat lain.
yang memang pemasangannya dia temporary ya, atau sementara teman-teman. Karena kalau misalnya dia menggunakan kabel tanam, dia akan sedikit lebih ribet ya untuk cara pemasangan dan cara pelepasannya teman-teman. Oke, kita langsung coba untuk penyandingan CCTV JT6 ke aplikasi JT Smart teman-teman. Untuk teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi JT Smart di App Store maupun di Play Store teman-teman. Caranya tinggal masuk aja ke Play Store atau App Store, cari nama JT Smart, lakukan download dan ikuti step by step untuk pendaftaran di aplikasi tersebut teman-teman. Jika sudah mendownload aplikasi JT Smart, tampilan utama pada JT Smart akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita coba nyalakan dulu produk CCTV JT6 ini. Oke, ini sudah dalam keadaan menyala ya teman-teman ya. Lampu indikatornya juga berkedip seperti ini, artinya dia masuk ke mode penyandingan. Untuk cara penyandingan CCTV JT6 ini ke aplikasi JT Smart agak sedikit berbeda dengan cara penyandingan dengan perangkat-perangkat JT Smart yang lainnya teman-teman. Jadi kita harus ikuti step by step. Di sini ada keterangan add device atau kita tekan tombol atau icon plus di pojok kanan atas. Di sini kita pilih ke smart doorbell yang dual band teman-teman ya. Dipilih di sini, masuk ke kamera and lock, lalu smart doorbell dual band. Nah, di sini kita tinggal ikuti aja step by stepnya. Power on the device sudah, press and hold the reset sudah. Kita pilih untuk wifi-nya, kita pastikan sudah benar. Nah, di sini akan muncul barcode ya teman-teman ya. Jadi barcode ini fungsinya untuk kita arahkan ke perangkat JT6-nya teman-teman. Jadi kita tinggal pasang kayak gini. Nah, dia sudah otomatis. Nah, kita tinggal tunggu sampai dia benar-benar terhubung ya teman-teman ya. Oke, tinggal tunggu ini karena dia masih berkedip. Nah, kalau sudah menyala biru seperti ini dan muncul indikator suara sukses, di sini di JT Smart juga sudah ada ikon centangnya, artinya dia sudah penyandingannya sudah sempurna ya teman-teman ya. Kita pilih done. Nah, ini contoh kamera dari CCTV JT6 series teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini contoh untuk CCTV dari JT6-nya. Oke, kita selanjutnya akan bahas beberapa fitur yang ada di JT6 series ini. Oke, untuk yang pertama, teman-teman, di sini ada icon paling pojok kiri bawah. Di sini adalah tombol untuk full screen ya, teman-teman ya. Jadi layarnya akan seperti ini, bisa dilihat secara full screen ya. Lalu selanjutnya di sini ada gambar kamera yang fungsinya untuk men-screenshot atau menangkap layar ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya di sini ada tombol video. Jadi beda dengan kamera, kalau yang di video ini dia fungsinya untuk merekam layar ya teman-teman, atau merekam kamera ya, merekam tangkapan dari kameranya teman-teman. Nah, untuk yang di tengah ini adalah tombol mikrofon teman-teman, karena dia sudah bisa komunikasi dua arah, artinya kita bisa ngomong langsung ke perangkat JT Smart-nya untuk dialihkan atau disalurkan ke CCTV JT6-nya teman-teman. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kita coba tekan di sini, hold, tutup, tes. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi CCTV-nya juga sudah bisa untuk mengeluarkan suara dan juga bisa untuk menangkap suara teman-teman ya. Lanjut di fitur tambahan di sini. Nah, di sini fitur-fitur dari CCTV JT6 series, teman-teman. Yang pertama di sini ada fitur playback, ini untuk melihat rekaman-rekaman sebelumnya ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada galeri. Nah, di sini adalah fitur untuk melihat galeri, melihat rekaman dan juga foto yang kita tangkap menggunakan icon yang ada dua di sini ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah theme color atau tema ya teman-teman. Di sini ada dark dan juga light mode untuk temanya. Lalu di sini ada pilihan untuk infrarednya teman-teman, atau night vision atau penglihatan dalam malam teman-teman. Di sini kita bisa pilih auto. Jadi kalau misalnya dalam ruangan ini misalnya dia sudah redup cahayanya, CCTV JT6 akan otomatis menyalakan penglihatan dalam malam tersebut teman-teman. Namun jika tidak ingin seperti itu, kita bisa nyalakan secara manual teman-teman. Jadi kita coba on. Nah, di sini contoh penglihatan dalam malam dari CCTV JT6-nya teman-teman. Seperti ini. Dan untuk indikator infrarednya dia ada di bawah
dia ada di atas tombol ini ya, di atas tombol bell teman-teman. Di sini ada 4 titik ya. Jadi di bawah logo CT ini ada ini ya 4 titik infrared teman-teman. Seperti ini. Nah selanjutnya ini ada peer ya teman-teman ya. Jadi peer ini fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Jadi sama seperti motion sebenarnya teman-teman ya. Namun untuk peer ini lebih spesifik untuk mengukur suhu tubuh manusia, suhu tubuh ya teman-teman ya. Jadi di sini ada low, medium dan juga high teman-teman. Jadi kalau misalnya dia dinyalakan high, jadi dia akan otomatis lebih sensitif atau lebih sensitif ya untuk pendeteksian sensornya teman-teman. Kita masuk ke menu lanjutan, basic function setting. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa kita atur ya, status indikator, lalu ada waktu, watermark dari waktu, lalu untuk talk modenya kita bisa pakai two way talk atau one way communication teman-teman. Untuk two way talk, jadi kalau misalnya kita tekan tombol mikrofon yang ada tadi di tengah, sekarang sudah berubah menjadi tombol telepon teman-teman. Jadi kita cukup tekan aja sekali seperti ini. Nah, dia akan otomatis langsung bisa berbicara secara dua arah ya teman-teman. Oke, lanjut di sini ada detection alarm setting. Jadi di sini kita bisa nyalakan untuk motion detection-nya. Sebenarnya ada di fitur yang ada di luar tadi ya teman-teman ya. Cuman di sini dia ada menu tambahan lagi atau fitur tambahan lagi, yaitu human body filtering. Jadi dia memberi bingkai untuk pergerakan tersebut, lalu objek yang lain kita bisa kasih bingkai atau tidak juga ya. Peer setting, jadi di sini kita bisa atur low sensitivity, sensitivitasnya sama seperti yang ada di depan tadi ya. Di sini ada keterangannya juga. Jadi kalau low sensitivity only detect the most significant events to reduce false alert. Jadi di sini hanya mendeteksi suhu tubuh yang signifikan saja untuk mengurangi false alerts atau alarm palsu teman-teman ya. Untuk medium sensitivity, detect most events while balancing response and notification frequency. Jadi untuk medium ini jauh lebih tinggi ya untuk sensitivitasnya, karena dia akan mendeteksi di kebanyakan pergerakan teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah high sensitivity, yang artinya dia jauh lebih tinggi lagi untuk sensitivitas sensitivitas penangkapan peer-nya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya di sini ada anti dismantling alarm atau anti tamper ya teman-teman ya. Karena untuk CCTV CT6 ini dia sudah dilengkapi dengan magnet di produknya. Jadi dia memberikan notification atau pemberitahuan di perangkat CT smartnya bahwa ada percobaan untuk dilepas teman-teman produknya. Karena untuk CCTV CT6 ini memang kan diperuntukkan untuk di luar ruangan teman-teman. Jadi ditaruh di luar ruangan. Jadi kalau misalnya dia ada percobaan melepas produknya, nanti dia akan ada notifikasi dan juga alarm seperti ini teman-teman ya. Jadi dia akan ada alarm seperti ini ya teman-teman. Nah ini ada notifikasinya muncul. Oke. Nah ini kita sudah pasang lagi ke bracketnya. Untuk alarmnya dia berhenti berbunyi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini fitur yang sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia ditaruh di luar ruangan, dia masih tetap aman teman-teman ya, karena kita masih bisa cek untuk CCTV tersebut karena notifikasinya yang terus bertumpuk, dan CCTV ini dia juga mengeluarkan suara yang cukup besar teman-teman ya untuk sirinenya. Jadi pasti akan sangat membantu untuk fitur yang anti tamper tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada low battery alert threshold. Jadi di sini fungsinya untuk memberi notifikasi jika baterai pada CCTV CT6 kurang dari persentase yang kita inginkan teman-teman. Di sini ada pilihannya antara 10 sampai 30% ya teman-teman ya. Untuk fitur lain dari CCTV CT6 ini, jadi jika ada mungkin tamu atau siapapun itu yang menekan tombol bell yang ada di bawah CCTV ini, CCTV akan mengeluarkan suara tersebut dan juga memberikan notifikasi pada CT Smart untuk menjawab atau menolak panggilan dari CCTV CT6 ini teman-teman. Jadi kita bisa menjawab seperti ini. Nah, halo. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung mengobrol dengan siapa yang menekan tombol di CCTV CT6 tersebut teman-teman ya. Jadi selain sebagai CCTV, dia juga bisa digunakan untuk doorbell teman-teman atau bel pintu. Oke,
Oke, kita coba untuk melakukan ini ya teman-teman ya. Tekan tombol, kita coba tekan tombol di luar ruangan ini teman-teman. Kita coba jawab. Halo, halo Mas Prim, dengar suaranya nggak? Halo. Nah, ini ya teman-teman ya, ini contoh penggunaan CCTV CT6 jika ya kedengaran Pak Mas. Nah itu dia unboxing dan penggunaan secara singkat CCTV CT6 series teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya akan pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah! Get the best for your gadget.